Bab ke-198, JDMPS2, tawaran bersaing. Melihat dari bibirmu yang berkedut, sepertinya kamu sudah sangat gatal ingin mengatakan sesuatu. Ucap Jade sembari menyandarkan punggungnya di kursi. Jangan kamu kira aku tidak tahu kalau ada cinta di matamu itu untuk calon istriku. Sebelum kamu melangkah terlalu jauh, sebaiknya kamu nilai dulu dirimu sendiri. Apa kamu pantas bersaing denganku? Ucap Bayu dengan sarkas. Kamu membalut perasaanmu dengan topeng pertemanan. Cepat-cepatlah bangun dari alam mimpi, takutnya kamu tidak bisa bangun lagi. Sambung Bayu yang membuat Jade tersenyum sinis dan kemudian menegakkan tubuhnya. Kalau mendengar dari nada suaramu, sepertinya kamu takut bersaing denganku. Kamu takut kalau pada akhirnya Siaren akan berpaling darimu. Karena aku jauh lebih layak daripada kamu. Ucap Jade yang membuat Bayu jadi tergagah. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu itu muncul. Apa dari segi financial kamu merasa lebih mampu dariku? Tanya Bayu. Oh, jadi orang seperti ini yang akan dinikahi oleh Siaren. Batin Jade. Finansialku mungkin memang tidak setajam dirimu. Tapi aku rasa aku cukup tampan dan cukup jantan buat dia. Ucap Jade. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Bayu. Kamu pasti tahu maksudku. Apa kamu mau taruhan denganku? Tanya Jade. Taruhan apa? Tanya Bayu. Kamu akan menikahinya kurang dari 2 bulan lagi, bukan? Aku berani bertaruh sebelum hari pernikahanmu, Siaren pasti akan jadi milikku. Jawab Jade yang membuat Bayu jadi tertawa keras. Percaya diri itu memang bagus, tapi kalau percaya diri didasari atas dasar obsesi, takutnya kamu akan masuk rumah sakit jiwa. Ucap Bayu. Kenapa? Kamu takut bersaing denganku? Tanya Jade. Tidak sama sekali. Karena Siaren hanya mencintaiku, nyaman berada di dekatku. Dan yang pasti dia bisa membedakan mana pria waras dan pria yang tidak waras. Mana pria yang berkualitas atau pria yang tidak pantas. Kamu ingin menantangku? Aku pastikan di hari persandinganku kamu akan bercucuran air mata. Jawab Bayu. Justru sebaliknya. Siap-siap saja kamu akan dipermalukan di hari pernikahanmu nanti. Ucap Jade. Oke, aku terima tantanganmu. Siapapun yang berhasil menikahinya nanti, maka yang kalah harus menerima dengan lapang dada dan menjauhi Siaren untuk selamanya. Ujar Bayu. Deal. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh melarangku mendekatinya selama kalian belum menikah. Ucap Jade. Oke. Lakukan usaha apa saja agar kamu bisa mendekatinya. Yang pasti dia juga tahu pelabuhan terakhirnya dengan siapa. Ucap Bayu. Sudah kuduga. Pria ini tidak tulus mencintai Siaren. Pria bodoh mana yang membebaskan lelaki lain mendekati calon istrinya dan malah bisa diajak kompromi. Kasihan sekali Siaren kalau dia sampai jatuh ke pelukan laki-laki model begini. Batin Jade. Tap. 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 Sudah ke toiletnya? Tanya Bayu. Siaren mengangguk. Kalian lagi ngobrol apa? Tanya Siaren. Gak ada. Kami cuma membicarakan masalah pernikahan kita. Dia mengucapkan selamat buat kita. Jawab Bayu sembari meraih tangan Siaren dan mencium punggung tangan gadis itu. Grab. Perlahan Jade mengepalkan tangannya yang berada di atas meja, namun hal itu tertangkap oleh Siaren. Apakah Jade cemburu? Tapi mana mungkin, kami kan pacar bohongan. Batin Siaren. Bocil, apa kamu mau pulang sekarang? Biar kakak mengantarmu. Tanya Jade. Tidak perlu. Dia calon istriku, jadi biar aku yang mengantarnya pulang. Ayo sayang. Ucap Bayu sembari menarik tangan Siaren. Gadis itu terpaksa menuruti langkah kaki Bayu, namun dengan kepala yang sesekali menoleh ke belakang. Jade tersenyum lebar ke arah Siaren saat gadis itu menoleh padanya.
Namun setelah gadis itu menghilang di balik pintu, senyum pria tampan itu lenyap dan tatapan matanya menjadi tajam. Tak, tok, tak, tok. Seorang gadis berbaju seksi datang menghampiri Jade. "Hai, boleh aku duduk di sini?" tanya gadis itu. Jade menoleh ke arah gadis itu dengan tatapan mata menghina. "Maaf nggak suka pecun meski kamu berdada melon," ucap Jade sembari berdiri dari tempat duduknya. "Dasar cowok kurang ajar. Sombong kali kau, woi. So ganteng padahal gigolo. Mati aja kau." Gadis itu tampak mencaci maki. Tanpa menoleh ke arah gadis itu, Jade mengacungkan jari tengahnya dan pergi begitu saja. Sementara itu di tempat berbeda, Siaren tampak dia membisu saat diantar Bayu pulang. "Nanti motormu supirku yang akan mengantarnya ke rumahmu," ucap Bayu. "Ya," jawab Siaren. "Ceritakan tentang temanmu itu. Seperti apa dia orangnya? Apa dia teman yang baik? Selama ini dia ada di mana? Kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang dia?" tanya Bayu. Mas Bayu benar-benar bijak dan dewasa. Dia selalu berpikiran positif. Pantaskah pria baik dan sempurna seperti dia aku duakan cintanya? Aku serongi pikirannya. Padahal aku sadar Kak Jade adalah cobaan untuk hubungan kami, tapi kenapa hatiku selalu tertuju padanya? Batin Siaren. Selama ini dia tidak di sini. Baru sekitar 6 tahun ini dia menetap di Indonesia. Ya, seperti teman pada umumnya, kadang baik, kadang bertengkar. Tapi aslinya dia anak yang baik kok. Aku nggak cerita karena dia cuma teman biasa aja. Jawab Siaren. Bocah tengik. Aku pastikan kamu akan menangis darah di hari pernikahan kami nanti. Aku akan memberikan undangan khusus untukmu. Tanpa Siaren tahu, Bayu menyeringai. Apa Mas Bayu tidak keberatan aku berteman dengannya? Tanya Siaren. Tidak sama sekali. Karena aku tahu hatimu hanya untukku. Jawab Bayu sembari mengusap-ngusap puncak kepala Siaren. Lagi pula sebentar lagi kita akan menikah. Nanti saat undangan kita sudah jadi, Mas sama kamu akan memberikan undangan itu secara langsung sama dia. Temanmu teman Mas juga. Mas senang kalau punya teman baru. Sambung Bayu. Makasih ya Mas. Ucap Siaren. Sama-sama sayang. Jawab Bayu. Oh ya, kalian tadi ngobrol apa aja? Tanya Siaren. Gak ngobrol banyak. Dia cuma nanya-nanya persiapan pernikahan kita. Dia juga bilang kalau kita ini pasangan yang sangat serasi. Dia juga menawarkan bantuan, tapi Mas menolaknya. Mas mau pernikahan kita atas dasar usaha kita sendiri meskipun itu hanya pernikahan sederhana. Jawab Bayu. Hah? Ternyata aku terlalu berpikir berlebihan. Aku sempat merasa kalau dia cemburu saat melihatku bersama Bayu, tapi ternyata aku sangat keliru. Batin Siaren. Tidak berapa lama kemudian mereka pun sampai di kediaman Siaren. Mas mau masuk dulu? Tanya Siaren. Lain kali saja. Mas lagi ada pekerjaan lain. Kamu istirahat ya? Ucap Bayu. Iya Mas. Hati-hati. Ucap Siaren sembari melambaikan tangan ke arah Bayu. Pin. Bayu membunyikan klakson sebelum akhirnya meluncur pergi meninggalkan kediaman Siaren. Ceklek. Kenapa Bayu nggak mampir? Tanya Sialin yang sempat mengintip dari tirai jendela. Dia ada urusan lain, Mi. Jawab Siaren. Sudah makan? Tanya Sialin. Sudah. Jawab Siaren. Iren istirahat dulu ya, Mi. Ucap Siaren yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Sialin. Tring. 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 Halo? Sapa Siaren. Sudah sampai rumah? Tanya Jade sembari memasukkan mobil ke dalam garasi. Ya baru sampai. Jawab Siaren. Apa itu laki-laki pilihanmu? Tanya Jade. Ya, kenapa?
Tanya Siaren. Matamu katarak ya? Lihatlah kulitnya. Keturunanmu pasti akan jelek saat sama dia. Berkulit hitam dan berbibir tebal. Itu bibir apa gulungan karpet? Tanya Jade. Kak Jade? Ucap Siaren penuh penekanan. Iya, pilihanmu yang terbaik. Hanya saja sangat disayangkan kalau gadis secantik kamu dapatnya modelan begitu. Kata orang ciuman pun gak enak kalau sama orang berbibir tebal. Ucap Jade dengan konyol. Sementara mata Siaren melotot sempurna. Emang kakak pernah ciuman dengan orang berbibir tebal? Tanya Siaren. Ya enggak lah. Emang seleraku payah sepertimu. Lagi pula bibirku masih orisinil, belum dikecup gadis manapun bahkan nyamuk sekalipun. Jawab Jade. Hanya nyamuk kurang kerjaan yang mau ngecup bibir ember seperti Kak Jade. Ledek Siaren. Jangan begitu. Aku bisa memberikanmu pengalaman ciuman kalau kamu mau. Jadi saat kamu menikah nanti, kamu bisa membandingkannya. Apa enak berciuman denganku atau berciuman dengan gulungan karpet? Ingin rasanya Siaren tertawa keras mendengar ucapan Jade yang terdengar konyol itu. Gak selera ciuman sama bibir tipis. Lebih enak dengan gulungan karpet, mantap terasa. Jawab Siaren yang menahan tawanya. Makanya itu aku bilang, kalau seleramu itu sangat payah. Di mana-mana orang mau memperbaiki keturunan, tapi kamu malah memperburuk keturunan. Kamu mau anak-anakmu nanti giginya aja yang putih? Tanya Jade. Kakak nggak boleh begitu. Lagi pula dia nggak sejelek itu. Kulitnya sawo matang bukan sawo busuk. Kulit putih juga belum tentu masuk surga. Ucap Siaren. Dasar bodoh. Kenapa kamu mengukurnya dengan surga dan neraka? Si kulit dekil itu belum tentu juga bisa memberikanmu surga dunia. Kelihatan sekali dia itu letoy alias kurang jantan. Ucap Jade. Mulut muka. Dasar otak mesum. Seperti punyamu beres saja. Ucap Siaren. Mana tahu kalau belum dicoba. Aku sarankan batalkan saja menikah dengan orang itu. Kalian sama sekali tidak serasi. Ucap Jade. Dasar musang berbulu domba. Tadi kamu bilang sama Mas Bayu kalau kami pasangan serasi. Sekarang bilang gak serasi. Dasar bermuka 12 semang. Ucap Siaren. Apa tadi? Kamu memanggilnya dengan sebutan Mas. Dari nama panggilan aja gak keren. Mas apa? Mas Paijo. Ledek Jade. Lagi pula kamu jangan percaya ucapannya. Percaya sama dia sama dengan menduakan Tuhan. Aku gak pernah ngomong gitu sama dia. Ucap Jade. Aku gak percaya sama kakak. Aku percaya sama dia. Justru percaya sama kakak sangat berbahaya. Ujar Siaren. Terserah saja, yang penting aku sudah memperingatkanmu. Dia itu sama sekali gak cocok sama kamu. Ucap Jade. Bilang aja kakak cemburu. Ucap Siaren sembari menggigit lidahnya. Sementara Jade jadi diam seketika. Untuk beberapa saat hanya keheningan yang terdengar. Ren, sudah dulu ya. Kakak ada kerjaan dikit. Ucap Jade. Iya. Jawab Siaren. Jade kemudian mengakhiri panggilan itu dan menyandarkan tubuhnya di kursi mobil untuk kembali menerawang kisah cintanya. Anissa tampak menyenggol lengan Reki saat melihat putra bungsunya terlihat murung sembari mengaduk-aduk makanannya. Pria berusia 24 tahun itu tampak tidak berselera dan sesekali menghela nafas berat. Ada apa, San? Apa di kantormu sedang ada masalah? Tanya Reki. Gak ada. Usaha ekspedisiku berjalan lancar. Pelanggan juga sudah banyak. Jawab Rafki. Kalau begitu ini pasti ada kaitannya dengan seorang gadis. Ucap Anissa yang membuat Rafki bersemu merah. Melihat rona di wajahmu itu, tebakan Umi sepertinya benar. Siapa dia, nak? Kapan kita akan datang ke rumahnya untuk melamarnya? Tanya Anissa yang membuat Rafki menelan ludahnya. Kami belum siap, Umi.
Jawab Rafki. Kenapa belum siap? Tapi ngomong-ngomong apa kamu sudah menciumnya? Tanya Reki yang membuat mata Anissa melotot, sementara wajah Rafki jadi bertambah merah. Kok gitu ngomongnya? Jangan didengarin ya, nak. Lebih baik cepat dihalalkan, daripada nanti kalian terjebak maksiat. Ucap Anissa. Ya Umi, aku nggak gitu kok. Paling cuma pegangan tangan. Ucap Rafki. Tetap nggak boleh ya sayang? Katakan pada gadis itu keluarga kita siap untuk melamarnya. Ujar Anissa. Dasar cowok cupu. Umur 24 belum mencium gadis? Kamu keturunanku apa bukan? Tanya Reki. Jangan diikuti ajaran sesat dedi kamu. Laki-laki yang beriman harus bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Jangan ikuti bujukan setan agar tidak masuk ke neraka jahanam. Ucap Anissa. Lalu kenapa hari ini kamu berwajah murung? Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Reki. Gadis itu, siapa namanya, nak? Tanya Anissa. Ajeng, dia teman kampusku, kami sudah berpacaran hampir 2 tahun ini. Ajeng mendesakku agar aku menemui orang tuanya dan memintanya jadi istriku. Jawab Rafki. Lalu masalahnya di mana? Emang dia tinggal di mana? Tanya Reki. Solo, masalahnya aku masih belum siap dan merasa belum pantas buat dia. Jawab Rafki. Kenapa kamu merasa begitu? Tanya Reki. Aku merasa belum mapan secara financial. Aku takut dia tidak bahagia dan hidup kekurangan. Jawaban Rafki sontak membuat Reki tertawa keras, sementara Anissa hanya mengulum senyumnya. Kamu ini benar-benar ya? Kamu pikir harta kekayaan Dedi ini buat siapa kalau bukan untuk anak-anak? Seluruh kakak kamu sudah mapan secara financial. Mereka sudah menghibahkan semua jatah warisan buat kamu. Jadi kamu, Gadat, aku tahu harta dan usaha Dedi memang punya anak-anak. Tapi aku ingin menghidupi istriku dari hasil kerja kerasku, bukan dengan harta warisan. Ucap Rafki. Sayang, kamu itu sudah cukup mapan dari sisi financial. Tidak mungkin istrimu membelanjakan hartamu 20 juta dalam sehari. Terlebih kalian belum punya anak. Kalian rintis usaha dari nol. Bangun bisnis bersama kalau memang ingin mendapatkan yang lebih lagi. Ucap Anissa. Betul yang Umi kamu bilang. Gak mungkin istrimu itu makan nasi 1 bakul sekali makan. Kalau dia sanggup begitu, berarti yang kamu nikahi gapura kecamatan. Ucap Reki yang berhasil membuat Rafki tergagah. Ajeng sangat langsing. Gapura kecamatan lewat. Ucap Rafki. Berapa umur gadis itu? Tanya Reki. 24. Jawab Reki. Di umur segitu para wanita sudah merasakan sedikit was-was kalau belum laku. Kamu jangan menyesal kalau dia dilamar orang lain. Ucap Reki. Amit-amit jangan sampai Dad. Ucap Rafki. Minimal kamu datangi dulu orang tuanya. Silaturahmi dulu. Kamu lihat dulu bagaimana respon keluarganya sama kamu. Belum tentu juga kalian direstui. Jadi minimal kamu lakukan dulu selangkah demi selangkah agar gadis itu merasa kamu serius dengan tring, tring, tring. Assalamualaikum. Ucap Rafki yang saat ini tengah menerima panggilan telepon dari Ajeng. Waalaikumsalam mas. Hiks. Deret. Rafki mendadak berdiri saat mendengar Ajeng menangis di seberang telepon. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis? Tanya Rafki. Mas, besok kamu datang ke rumahku ya? Ibu sama Romoku mau menjodohkanku kalau kamu nggak datang ke sini. Aku nggak mau menikah dengan Guntoro, aku nggak cinta sama dia, Mas. Jawaban Ajeng sangat mengejutkan Rafki. Aku akan datang besok. Ucap Rafki. Sungguh, Mas? Tanya Ajeng dengan semringah. Ya Mas janji, kamu jangan nangis lagi ya. Tidurlah. Ucap Rafki. Ya Mas,
Assalamualaikum, ucap Ajeng. Waalaikumsalam, jawab Rafki. Kenapa? Tanya Reki. Kalau aku nggak datang ke rumahnya besok, Ajeng akan dijodohkan orang tuanya. Jawab Rafki. Apa Dedi bilang? Ucapan Dedi ini ibarat garam sangat asin. Karena masih cucutnya si pahit lidah. Ucap Reki. Dedi jangan menakutiku. Aku sama Ajeng gak akan terpisahkan. Ucap Rafki yang mendapat cepikan dari Reki. Kamu boleh iris telinga Dedi. Tipe calon mertuamu itu hanya Dedi yang bisa menghadapinya. Ucap Reki yang membuat Rafki dan Anissa kompak memutar bola mata dengan malas. Rafki pun memutuskan menyudahi makan malam itu. Pria tampan berusia 24 tahun itu segera memasukkan beberapa lembar pakaiannya ke dalam koper. Dia ingin melamar Ajeng secara pribadi lebih dulu. Bab ke-199, JDMPS 2, Bibit Unggul. Drap, drap, drap. Rafki tampak menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa sembari mengangkat koper berukuran mini berwarna hitam. Sarapan dulu sayang, ucap Anissa. Gak Umi, aku sudah hampir mau ketinggalan pesawat, ujar Rafki. Cup, grab. Rafki mencium punggung tangan Anissa dan kemudian memeluk wanita yang melahirkannya itu. Doain aku ya Mi, doakan semoga tahun ini aku bisa membawakan menantu buat Umi, ucap Rafki. Selalu nak, Umi selalu mendoakan anak-anak Umi yang terbaik. Umi yakin kamu bisa meluluhkan hati Ajeng dan juga kedua orang tuanya, ucap Anissa sembari mengusap-usap punggung putranya. Makasih Umi, ucap Rafki. Dan satu lagi, jaga sopan santunmu saat bertemu calon mertuamu. Pakai celana panjang saat bertamu ke rumah orang. Dan jaga juga lisanmu, ucap Anissa. Ya Umi, jawab Rafki. Tap, tap, tap. Reki tampak menuruni anak tangga dan siap ingin pergi ke counter. Kamu mau pergi sekarang? Tanya Reki. Ya Dad, sudah hampir telat ini, jawab Rafki. Ya sudah biar Dedi yang antar kamu. Sekalian Dedi mau berangkat kerja juga, ucap Reki. Makasih Dad, ucap Rafki. Kalau begitu tunggu sebentar. Biar Umi siapkan roti selai untuk kalian sarapan di jalan, ujar Anissa yang kemudian tergesa-gesa pergi menuju meja makan. Setelah selesai, dia pun menyodorkan kotak makanan itu pada Rafki. Makasih Umi, ucap Rafki. Hati-hati anak, kabari kalau sudah sampai, ucap Anissa. Ya Umi, Assalamualaikum, ucap Rafki. Waalaikumsalam, jawab Anissa. Sayang, kokomu pergi dulu ya, ucap Reki sembari mengalungkan kedua tangan di pinggang ramping istrinya. Hati-hati Ko, ucap Anissa. Cup. Seperti biasa Reki dan Anissa akan berciuman sejenak sebelum Reki berangkat bekerja. Rafki yang sempat menoleh sekilas hanya bisa memutar bola mata dengan malas saat melihat adegan itu yang tanpa sengaja sering Rafki saksikan. Ya ampun, orang tuaku sudah pada tuir masih aja romantis. Semoga aku dan Ajeng nantinya juga bisa seperti itu, batin Rafki. Rafki memutuskan menunggu Reki di dalam mobil. Setelah menunggu beberapa saat, Reki akhirnya muncul juga. Gak bosan ciuman puluhan tahun? Ledek Rafki saat Reki sudah memasuki mobil. Kalau orang gak pernah ciuman, mana tahu rasanya, sindir Reki yang membuat wajah Rafki jadi bersemu merah. Aku kan pria baik-baik, Dad, elak Rafki. Bukan berarti gak mampu mencium seorang gadis itu jadi pria baik-baik. Tapi karena kamu laki-laki cemen, ledek Reki yang membuat Rafki jadi tergagah. Nanti kalau ada kendala saat di sana, segera hubungi Dedi. Dedi akan menyelesaikan masalahmu itu,
Ucap Reki. Gak akan ada masalah. Aku rasa tidak seseram itu. Ucap Rafki. Apa kamu sudah membeli cincin untuk melamar gadis itu? Tanya Reki. Cincin? Tanya Rafki. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak membawanya. Tanya Reki yang dijawab anggukan kepala oleh Rafki. Melihat itu, Reki jadi menepuk dahinya. Kenapa dari sekian anak cuma kamu yang berbeda? Kamu kan ingin melamarnya di hadapan orang tuanya, tentu saja kamu membutuhkan cincin itu untuk menunjang keseriusanmu. Ucap Reki. Jadi gimana, Dad? Aku benar-benar gak kepikiran soalnya. Tanya Rafki. Datangi toko berlian yang ada di sana. Kamu harus usaha maksimal kalau ingin mendapatkan hati pacar dan juga orang tua gadis itu. Jawab Reki. Makasih, Dad, pencerahannya. Aku pasti akan melakukannya. Ucap Rafki. Nanti akan Dedi transfer uang. Beli cincin berlian yang sedikit lebih mahal agar gadismu merasa dihargai. Ujar Reki. Gak perlu, Dad. Ajeng bukan gadis seperti itu. Dia gadis yang sederhana. Ucap Rafki. Tentu harus berbeda dengan biasanya. Jadikan calon istrimu menjadi yang istimewa di hari pentingnya. Jadi laki-laki itu pengertian dan peka. Dia memang tidak memintanya, tapi kalau kamu berinisiatif, dia jauh merasa lebih bahagia lagi. Kamu juga bisa memenangkan hati orang tuanya. Ucap Reki. Jadi sebaiknya aku beli cincin yang harganya berapa, Dad? Tanya Rafki. Jangan kurang dari 1 miliar. Kalau lebih juga bagus. Jawab Reki. 1 miliar? Apa itu nggak terlalu berlebihan, Dad? Penghasilanku belum sampai segitu. Tanya Rafki. Dedi tahu kamu bujang kere. Makanya nanti Dedi transfer uangnya. Jawab Reki yang langsung mendapat cepikan dari Rafki. Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, Rafki pun sampai di bandara. Setelah memeluk Reki, Rafki kemudian masuk ke dalam bandara untuk melakukan boarding pass. Sementara itu di tempat berbeda, sedang terjadi perdebatan antara Ajeng dan orang tua gadis itu. Kanjeng Ibu dan Romo harus bertemu dulu dengan Rafki. Jangan main jodohin Ajeng dengan Mas Guntoro. Ajeng gak mau nikah sama dia. Ucap Ajeng. Apa sindok yang ada di pikiranmu itu? Laki-laki pilihanmu itu belum tentu mapan seperti Guntoro. Dia itu jelas asal-usul bibit, bebet, dan bobotnya. Romo yakin kamu akan bahagia kalau sama dia. Ucap Suryoso. Ajeng gak butuh pria kayak Romo. Ajeng juga gak gila kedudukan. Ini sudah zaman modern, pokoknya Ajeng mau menikah dengan orang yang Ajeng cintai. Ucap Ajeng dengan keras kepala. Dari semua anak cuma kamu yang pembangkang. Semua kakak kamu enak diatur. Mereka juga bahagia meski dijodohkan. Ibu jadi pengen lihat seperti apa pria yang kamu banggakan itu. Ucap Rawaswari. Kanjeng Ibu dan Romo jangan bicara yang aneh-aneh sama dia. Dia sama sekali belum tahu kalau Ajeng ini keturunan bangsawan. Dia akan minder nantinya. Ujar Ajeng. Kalau dia minder berarti dia itu sadar diri kalau dia tidak pantas menikahimu. Ucap Suryoso. Kalau kalian ingin memperlihatkan martabat bangsawan kalian, kalian pasti tahu cara bersikap. Ucap Ajeng. Lancang! Hardik Suryoso. Tanpa banyak kata Ajeng meninggalkan Suryoso dan Prameswari begitu saja. Ajeng! Mau kemana kamu? Teriak Suryoso. Sudahlah, Mas. Kita lihat saja nanti seperti apa pria pilihannya itu. Kita yang akan membuat pria itu mengerti kalau dirinya sama sekali nggak pantas untuk putri kita. Ucap Prameswari. Ajeng yang sudah masuk kamarnya segera menghubungi Rafki. Gadis itu berdecak kesal karena ponsel Rafki sama sekali tidak aktif. Apa Rafki sedang berada di pesawat ya? Gumam Ajeng. Gadis yang bernama lengkap Raden Ajeng Adisti itu tampak mondar-mandir di dalam kamarnya dengan hati yang gelisah. Sementara saat ini Rafki sedang berada di pesawat. Dalam diam saat ini dia tengah menyusun kalimat saat akan bertemu orang tua Ajeng dan melamar belahan jiwanya itu.
Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Rafki pun tiba di kota tempat di mana belahan jiwanya tinggal. Saat menyalakan ponsel, Rafki sudah menerima notif uang transferan dari Reki senilai 2 miliar. Tidak ingin membuang waktu, pria tampan itu segera mencari hotel terdekat yang berada di dekat rumah Ajeng. Setelah dapat, Rafki pun pergi mencari cincin untuk kekasih hatinya itu. Tring, tring, tring. Sayang, kamu ada di mana? Tanya Ajeng. Assalamualaikum, ucap Rafki. Waalaikumsalam, jawab Ajeng. Aku baru selesai cari hotel. Habis makan siang aku akan datang ke rumahmu, ucap Rafki. Makan siang di rumah saja? Ibu dan Romoku ingin mengajakmu makan siang. Sayang, apa kamu bisa table mana? Tanya Ajeng. Kamu mencintaiku apa adanya, bukan? Sudah kukatakan sama kamu kalau aku ini bukan orang kaya. Kalau aku bukan orang kaya, aku tidak perlu banyak aturan saat mau makan sepiring makanan. Jawab Rafki yang membuat Ajeng terdiam. Baiklah, aku menunggumu, ucap Ajeng. Ya, Assalamualaikum, ucap Rafki. Waalaikumsalam, jawab Ajeng yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Rafki tersenyum menatap cincin berlian yang baru saja dia beli seharga 1,2 miliar untuk sang pujaan hati. Sementara itu di tempat berbeda, Jade tengah memikirkan cara agar bisa bertemu lagi dengan Siaren. Ting. Siaren membuka isi chat Jade saat dirinya sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Mau nonton bioskop nggak? Chat Jade. Jade menunggu dengan gelisah. Pasalnya Siaren sudah membaca chatnya namun belum juga membalasnya. Sementara Siaren sendiri kini tengah menggigit kukunya sendiri karena bingung dengan perasaannya. Niat hati ingin menolak, namun keinginannya justru sangat menggebu-gebu. Tapi bukankah Mas Bayu tidak keberatan kalau aku berteman dengannya? Seharusnya nggak salah, bukan? Gumam Siaren. Oke, kita akan bertemu di bioskop jam 4 sore. Balas Siaren. Yes. Jade bersorak senang. Berhasil, Pak? Tanya Rudy. Iya, Rad. Makasih ya atas saranmu, ucap Jade. Sama-sama, Pak. Nanti pulang dari nonton bioskop, ajak langsung makan malam. Bukankah di alun-alun juga sedang ada pasar malam? Ciptakan momen kebersamaan kalian semanis mungkin hingga dia susah melupakan Bapak, ujar Rudy. Aku tidak tahu ini bisa atau tidak, tapi aku akan berusaha mengambil hati Siaren secepat mungkin, ucap Jade. Semangat, Pak, ucap Rudy sembari mengangkat tinjunya. Makasih, Rod, ucap Jade. Duh, aku salah nggak ya nerima ajakan nontonnya? Tapi bukankah aku ingin membuat kisah cintaku menjadi sempurna? Harusnya aku mengajak dia alias berinisiatif memulai duluan, gumam Siaren. Biarkan sejenak aku jadi orang gila. Sebelum aku benar-benar bahagia dengan Mas Bayu nantinya, biarkan aku bahagia bersama Kak Jade untuk sejenak, ucap Siaren. Waktu semakin berlalu, Rafki kini tampak rapi dengan kemeja warna birel yang dia kenakan. Setelah berdandan maksimal, Rafki pun pergi ke rumah Ajeng. Saat pria tampan itu tiba di depan pagar rumah unik, Rafki tampak kebingungan. Pasalnya bangunan rumah itu lebih mirip museum karena rumah itu penuh ukiran klasik. Apa aku salah rumah ya? Tapi alamatnya benar kok, gumam Rafki. Rafki melihat rumah yang berdiri di atas tanah yang cukup luas. Halamannya tampak menghijau karena sengaja ditanami rumput Jepang yang terawat. Tidak hanya itu, di sekeliling rumah itu tampak ditanami pohon-pohon besar yang rindang. Mau cari siapa, Mas? Tanya seorang pria yang mengenakan belangkon di atas kepalanya. Apa ini benar rumahnya Ajeng? Tanya Rafki. Sampean siapanya Andoro Putri ya, Mas? Tanya security. Andoro Putri? Siapa itu Andoro Putri? Saya mau cari yang namanya Ajeng. Saya calon suaminya, ucap Rafki. Calon suami?
Oh, masnya yang tamu dari Jakarta itu? Tanya security. Ya, jawab Rafki. Rafki kemudian diantar security itu untuk menemui sang pemilik rumah. Pria tampan itu merasa takjub karena rumah itu sangat unik dan keren menurutnya. Tiin. Belum sempat mencapai pintu utama, sebuah mobil warna hitam tiba dan membunyikan klakson saat tiba di depan rumah. Seorang pria berkulit hitam manis tampak turun dari mobil itu. Dan security itu tampak menyapa Guntoro dengan sedikit membungkukkan badan. Guntoro tampak dikawal oleh 2 orang bodyguard berseragam hitam. Ceklek. Prameswari dan Suryoso tampak menyambut kedatangan Guntoro dengan hangat. Maaf Kanjeng Ibu Romo, Ananda telat datang, ucap Guntoro. Kanjeng Ibu Romo. Bahasa yang mereka gunakan sangat kaku sekali. Batin Rafki. Nggak apa-apa. Ayo masuk. Ini sudah waktunya makan siang. Ucap Prameswari. Drap. Ajeng berjalan setengah berlari karena dia mendengar ada yang datang. Namun dia sangat terkejut karena ternyata ibu dan ayahnya juga mengundang Guntoro makan siang bersama. Padahal sudah jelas acara hari itu Ajeng minta khusus untuk Rafki. Senyum Rafki mengembang saat melihat orang yang dia cintai sudah ada di hadapannya. Dengan mengabaikan Guntoro, Ajeng memperkenalkan Rafki sang pujaan hati. Kanjeng Ibu Romo, kenalkan, ini Mas Rafki, orang yang Ajeng cintai. Ucap Ajeng dengan berani. Mata Guntoro melotot saat mendengar ucapan Ajeng dan langsung menoleh ke arah Prameswari dan juga Suryoso. Halah, dah usah didengar omong si Ajeng. Senang bercanda anaknya. Ini tuh teman kuliahnya waktu Dewi dulu. Ucap Prameswari sembari mengibaskan tangannya. Rafki mengerutkan dahinya saat mendengar ucapan Prameswari. Sebagai pria dewasa, dia cukup mengerti situasi yang dia hadapi saat ini. Rafki menoleh ke arah Ajeng yang wajahnya tampak murung. Apa mereka ibu dan ayahmu? Tanya Rafki yang dijawab anggukan kepala oleh Ajeng. Oh, Assalamualaikum Romo Ibu. Ucap Rafki yang kemudian mencium tangan Suryoso dan Prameswari secara bergantian. Ajeng tersenyum melihat cara Rafki memperlakukan kedua orang tuanya. Masuklah, kita makan bersama. Ucap Suryoso dengan wajah datar. Suryoso, Prameswari dan Guntoro tampak berjalan di depan. Sementara Rafki dan Ajeng tampak berjalan di belakang. Apa kamu bisa menjelaskan? Kenapa kamu tinggal di rumah seperti ini? Tanya Rafki setengah berbisik. Unik ya? Tanya Ajeng sembari menahan tawa. Sepertinya orang tuamu tidak menyukaiku. Apa pria berkulit busuk itu yang mau dijodohkan denganmu? Tanya Rafki. Iya, Hasid jangan keras-keras. Ucap Ajeng sembari meletakkan jari di depan bibirnya. Dertit. Rafki menimbulkan kegaduhan saat akan menarik kursi di ruang makan. Semua orang menoleh padanya karena semua orang melakukannya dengan mengangkat kursi bukan menariknya. Rafki secepat kilat menyadari kesalahannya. Maaf, ucap Rafki. Siapa dia sebenarnya Kanjeng Ibu? Kenapa dia tidak mengerti Toto Kromo saat sedang di meja makan? Tanya Guntoro. Sudah Ajeng bilang kalau dia calon suamiku. Ajeng berusaha menyelamatkan harga diri Rafki yang sedang dipermalukan. Sayang, aku nggak apa-apa. Aku memang salah. Ucap Rafki yang membuat telinga Guntoro semakin panas dengan ucapan sayang dari Rafki. Tidak hanya tidak bertata krama saat di meja makan, kamu juga tidak bertata krama saat sedang berbicara. Di mana kata-katamu tidak dipilah saat sedang berbicara di depan orang yang lebih tua dan juga di tempat yang tidak seharusnya. Apa De Ajeng tidak memberitahumu kalau dia itu seorang putri bangsawan berdarah biru? Pertanyaan Guntoro cukup mengejutkan Rafki yang spontan menoleh ke arah Ajeng. Aku tidak peduli dengan statusku, bagiku sama saja. Kamu suka kebebasan bukan? Aku juga tidak suka banyak aturan. Jadi buat apa aku menceritakan asal-usul yang hanya membuat perbedaan membentang di antara kita?
Ucap Ajeng. Lancang kamu. Bahkan cara bicaramu sudah ketularan tidak sopan. Hardik Suryoso. Sepertinya saya kurang diterima di sini. Kalau harta dan kedudukan dianggap penting, tentu saya tidak mempunyai itu semua. Seperti yang Mas ini bilang, tata krama pun tidak saya miliki. Ajeng memang tidak pernah bercerita pada saya tentang asal-usulnya karena saya juga tidak mengharapkan dia lahir dari keluarga berstatus seperti ini. Namun dengan begini saya jadi kesulitan mendapatkan restu. Jika saya diberi kesempatan, tolong diberi petunjuk agar saya tidak kalah sebelum berjuang. Ucap Rafki. Saya mencintai Ajeng dan Ajeng mencintai saya. Mas ini menyukai Ajeng, tapi Ajeng tidak menyukainya. Saya cuma mengandalkan cinta, sementara Mas ini mengandalkan kedudukan. Tapi bukankah dalam cinta harus adil? Sambung Rafki. Sebenarnya apa yang kamu inginkan anak muda? Kami tidak bisa memberikan putri kami dengan seorang pria yang tidak tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Tanya Suryoso. Kata dedi saya berasal dari bibit yang unggul. Dari sekian banyak sperma yang berjuang, hanya saya yang jadi pemenangnya. Jawaban Rafki membuat Ajeng menahan tawanya. Itulah yang dia suka dari Rafki. Pria yang tidak romantis itu kadang bicara tidak sesuai pada tempatnya dan terdengar konyol. Jangan ditanya bagaimana reaksi Suryoso, Prameswari, dan Guntoro. Bola mata ketiga orang itu seperti hendak keluar dari sarangnya. Bab ke-200, JDMPS 2, nonton, bioskop. Apa dia laki-laki pilihanmu? Yang tidak tahu malu membahas perihal air najis orang tuanya. Apa Romo peduli dari sperma siapa dia berasal? Yang jelas dari kata-katanya, dia dididik oleh orang yang tidak terpelajar. Di mana mulut dan perilaku sangat tidak selaras. Ucap Suryoso dengan sarkas. Griut. Tangan Rafki terkepal di bawah meja saat mendengar orang tuanya dihina. Tentu saja dada dan telinganya terasa panas terbakar mendengar ucapan Suryoso. Grab. Ajeng membuka tangan Rafki yang terkepal dari bawah meja. Ajeng tahu bagaimana perasaan Rafki saat ini. Lain lagi reaksi Guntoro saat mendengar hinaan itu. Pria berkulit sawo matang itu tersenyum puas. Benar kata Dedi. Tipe orang sombong seperti orang ini, cuma Dedilah yang bisa menghadapinya. Kalian belum tahu seberapa sombongnya Dediku itu. Tapi apa perlu aku meminta bantuan Dedi? Kalau aku minta bantuannya, itu artinya aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Batin Rafki. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa berkata-kata? Pasti di keluargamu cuma kamu sendiri yang mengenyam pendidikan, itu pun karena hasil beasiswa. Tanya Prameswari. Kanjeng Ibu nggak boleh ngomong begitu. Mau seperti apapun dia, Ajeng cinta sama dia, Bu. Dia orang baik. Dia baik saja ndak cukup buat memenuhi syarat jadi suamimu. Kamu itu anak Romo paling bungsu, jadi pernikahanmu harus megah. Apa dia mampu mewujudkan semua itu? Tanya Suryoso. Hade, lagi-lagi duit yang dibahas. Gak tahu apa aku sudah kelaparan. Batin Rafki. Maaf, apa boleh saya menyelah? Alangkah baiknya kita makan terlebih dahulu. Tidak baik bertengkar di depan rezeki. Jujur saja, saya sudah kelaparan. Ucap Rafki. Kamu mau mengenalkan calon suami, apa mengenalkan pengemis? Jauh-jauh datang hanya buat numpang makan. Tanya Prameswari. Ajeng sama sekali tidak menggubris ucapan ibunya. Gadis itu malah berdiri dan menuangkan nasi ke piring Rafki beserta lauk pauk. Makasih sayang. Ucap Rafki. Makanlah dengan tenang. Nanti setelah makan kita bisa berbincang lagi. Ujar Ajeng. Rafki mengangguk. Mereka pun makan dalam diam. Karena aturan di keluarga Ajeng tidak boleh makan sembari berbicara. Dan setelah makan, mereka pun pergi ke ruang tamu untuk berbincang. Katakan pada kami apa pekerjaanmu saat ini? Tanya Suryoso. Saya baru merintis usaha ekspedisi 3 tahun terakhir ini. Jawab Rafki. Apa itu saja? Tanya Suryoso. Untuk sementara itu saja. Saat ini aku baru membuka 10 cabang.
Memang baru merintis, tapi usaha itu bisa cukup kalau untuk menghidupi Ajeng. Jawab Rafki penuh percaya diri. Cukup dari mana? Ini bukan sekedar materi yang Ajeng dan keluarganya butuhkan, tapi juga gengsi. Ucap Prameswari. Kanjeng Ibu. Ajeng terlihat memelas karena Rafki diserang dengan kata yang sedemikian menyakitkan. Sekarang begini saja. Kamu kemarin niatmu itu apa? Tanya Suryoso. Aku ingin melamar Ajeng secara personal sebelum membawa orang tuaku ke sini. Jawaban Rafki malah kompak ditertawakan oleh Prameswari, Suryoso, dan juga Guntoro. Saya sangat salut dengan rasa percaya dirimu itu. Kamu ingin melamar Dek Ajeng, kamu itu bawa apa? Kalau cuma bawa kata-kata cinta, saya juga bisa. Tapi kamu bisa nggak kalau membawa ini? Tanya Guntoro yang kemudian memberi kode pada bodyguard-nya untuk memberikan koper yang sudah dia persiapkan. Seorang bodyguard maju dan meletakkan koper di atas meja. Koper itu kemudian dibuka dan ternyata isinya 5 set perhiasan emas yang nilainya mencapai 500 juta. Yalah, bagus sekali perhiasannya. Ucap Prameswari saat melihat semua perhiasan yang menguning itu. Sungguh Ajeng sangat malu pada Rafki karena ayah dan ibunya sangat menyukai harta dan kedudukan. Untung saja Dedi menyarankan aku agar membeli cincin. Mungkin Dedi juga punya firasat kalau orang tua si Ajeng agak setengah mengapa. Batin Rafki. Kenapa Kanjeng Ibu dan Romo tidak mengerti? Aku ndak butuh semua perhiasan itu. Aku cuma ingin minta direstui. Mata Ajeng berkaca-kaca. Ya ndak bisa semudah itu. Di ronde pertama saja dia sudah kalah telak dari Nak Guntoro. Saya ndak menghina kamu anak muda. Tapi kalau menurut saran saya, kamu juga harus menggapai yang enak kamu gapai. Ibarat berjalan di tanah yang terjal, kamu bisa balik lagi kalau tidak sanggup. Sindir Suryoso. Apa ini cukup? Tanya Rafki sembari menyodorkan sebuah kotak berwarna silver di atas meja. Perbedaan koper dan sebuah kotak kecil yang mencolok membuat Prameswari, Guntoro, dan Suryoso kembali terkekeh. Diraihnya kotak kecil itu oleh Ajeng. Dan dibukanya perlalah. Sayang, apa ini berlian? Pertanyaan Ajeng membuat ketiga orang yang menertawakannya jadi terdiam seketika. Ya, aku baru membelinya di toko yang tak jauh dari rumahmu ini. Jawab Rafki. Sudahlah anak muda. Tidak perlu berbohong. Itu pasti berlian palsu. Kalaupun benar, pasti nilainya tidak seberapa. Ucap Suryoso. Lagi pula ibu punya nomor kontak toko berlian itu. Jangan sampai aku menelponnya dan membongkarnya di sini. Timpal Prameswari. Silakan saja datangkan ahli berlian untuk memeriksa keasliannya. Atau kalau mau lebih jelas lagi, telepon saja tokonya. Ucap Rafki. Oke, kalau kamu memang sudah nantangin. Ucap Prameswari sembari mencari nomor kontak pemilik toko berlian yang hanya satu-satunya di kota ini. Setauku orang bangsawan memiliki tutur kata yang lembut. Apa ini jenis bangsawan yang dipoles modern? Batin Rafki. Setelah telepon tersambung, Prameswari mulai menanyakan tentang pembelian berlian hari itu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu pelayan toko. Saya cuma mau menanyakan apa hari ini ada pembelian cincin berlian atas nama Rafki? Tanya Prameswari. Sebentar saya cek ya, Bu. Ucap pelayan toko. Setelah menunggu beberapa saat, pelayan itu memberikan informasi yang mengejutkan Prameswari. Hari ini memang ada Bu yang membeli cincin berlian atas nama Muhammad Rafki Abdullah. Dengan tetap harga 1,2 miliar. Ujar pelayan. 1,2 miliar? Tanya Prameswari terkejut. Tidak hanya Prameswari saja, Ajeng pun juga ikut terkejut dan menoleh ke arah Rafki dengan binar bahagia. Dari mana kamu mendapatkan uangnya untuk membeli itu? Kamu pasti menguras tabunganmu dari hasil usahamu itu kan? Sudahlah, lebih baik kamu bawa pergi cincin itu, terus kamu jual untuk biaya pernikahanmu dengan gadis lain. Ucap Prameswari. Kenapa Kanjeng Ibu tidak memberikan muka sama Mas Rafki, padahal dia sudah menunjukkan itikat baiknya?
Tanya Ajeng dengan wajah sedih. Sebenarnya apa yang kalian permasalahkan dari diriku? Cincin yang aku berikan hanya sebuah simbol lamaran pribadi. Kalau untuk mahar dan lain-lain itu hal berbeda. Tanya Rafki. Jumawa sekali kamu anak muda. Apalagi yang kamu dan keluargamu miliki. Apa kamu sanggup membelikan mahar sebuah rumah mewah, 5 buah mobil Eropa keluaran terbaru, 3 set berlian, 5 hektar perkebunan, dan 2 bidang tanah seluas tanah rumahku ini? Kalau kamu sanggup, maka kamu boleh menikahi Ajeng. Tanya Suryoso. Mendengar syarat itu, Guntoro dan Prameswari tersenyum puas. Sementara Ajeng sudah mengucurkan air matanya. Aku sanggup. Jawaban Rafki membuat semua orang terkejut. Namun Suryoso kemudian tergagah. Lalu kapan kamu bisa mewujudkan semua itu? Apa kamu ingin menikahi Ajeng 100 tahun lagi setelah mengumpulkan uangnya? Kalau begitu kita semua pasti sudah masuk kubur. Ucap Suryoso. Beri aku waktu 1 minggu untuk membawa semua keinginan Romo. 1 minggu lagi aku akan datang bersama orang tuaku untuk melamar Ajeng. Tapi di hari itu aku harap Romo menepati janji. Bukankah janji seorang kaum bangsawan sangat dijunjung tinggi? Maka jangan pernah menarik kata-kata Romo di hari itu. Ucap Rafki. Rasa percaya diri anak ini sangat tinggi. Kalau dia benar-benar menyanggupi semuanya, itu berarti dia memiliki latar belakang status yang tidak sederhana. Siapa sebenarnya anak ini? Apa aku sudah melakukan kekeliruan? Batin Suryoso. Kalau kamu sanggup membawa itu semua, maka ibu orang yang pertama kali akan memberikanmu restu. Ucap Prameswari. Baiklah, Romo berjanji. Jawab Suryoso. Ini maksudnya apa Kanjeng Ibu dan Romo main setuju saja? Apa menurut kalian aku tidak bisa memenuhi itu semua? Tanya Guntoro. Kamu harus sportif. Ini sudah menjadi tantangan untuknya. Lagi pula belum tentu dia bisa memenuhinya. Jawab Suryoso. Tapi kalau aku berhasil memberikan itu semua, aku harap masnya mau berlapang dada agar mengikhlaskan Ajeng buat saya. Meskipun sebenarnya itu tidak diperlukan karena Ajeng hanya mencintai saya. Ucap Rafki. Sayang, apa kamu bersungguh-sungguh? Ucap Ajeng setengah berbisik, namun masih bisa didengar oleh Guntoro. Guntoro menyeringai saat mendengar ketidakyakinan Ajeng pada Rafki. Oke, aku akan menganggap ini persaingan secara jantan. Dan kalau sampai kamu tidak berhasil memenuhi semua mahar itu, maka kamu harus melepaskan De Ajeng untuk selamanya. Ucap Guntoro. Deal. Jawab Rafki sembari mengulurkan tangan dan langsung tangannya dijabat oleh Guntoro. Kalau begitu saya permisi dulu Kanjeng Ibu Romo. Saya harus memberitahu hal ini pada keluarga saya. Ucap Rafki sembari bangkit dari tempat duduknya dan kemudian mencium tangan Prameswari dan Suryoso secara bergantian. Ajeng mau mengantar Mas Rafki ke depan dulu. Ucap Ajeng yang kemudian mengekor di belakang Rafki. Mas, maafkan ucapan Ibu dan Romo ya. Sumpah aku merasa nggak enak hati sama Mas atas sikap kedua orang tuaku. Ucap Ajeng. Nggak apa. Mereka belum mengenalku dan keluargaku. Ujar Rafki. Tapi Mas, bagaimana caranya Mas bisa memenuhi mahar yang gak masuk akal itu? Tanya Ajeng. Emang kalau aku gak sanggup memenuhinya, kamu mau menikahi pria busuk itu? Tanya Rafki yang kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kalau begitu percayakan sama calon suamiku ini. Beri aku semangat agar aku bisa memenuhinya. Ucap Rafki. Aku akan mendukung penuh dirimu kalau saja kamu gak mengucapkan kata konyol. Kenapa kamu cuma minta waktu seminggu buat mewujudkan semua itu? Tanya Ajeng. Kalau lebih lama dari itu, maka akan banyak pula hal tak terduga yang akan terjadi. Pokoknya kamu tenang saja, serahkan semuanya padaku. Ucap Rafki yang membuat senyum Ajeng jadi mengembang. Cuma satu kesalahan fatal yang sudah kamu lakukan selama ini. Sambung Rafki. Kesalahan apa? Tanya Ajeng. Kenapa kamu merahasiakan statusmu yang seorang putri bangsawan? Tentu saja semua itu mempengaruhi semuanya.
Kalau seandainya sejak awal kamu berterus terang, persiapanku datang ke rumahmu tidak minimalis seperti ini. Kalau seperti ini, caranya aku seperti terjebak. Jawab Rafki yang membuat Ajeng tidak enak hati. Maafkan aku ya, Mas. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mau berterus terang itu karena aku takut Mas nggak percaya diri mendekatiku. Itulah sebabnya dulu aku yang mengejarmu dan mengungkapkan perasaanku lebih dulu. Ucap Ajeng. Ya sudahlah, Mas mau pulang ke hotel dulu. Kemungkinan besok pagi Mas akan pulang ke Jakarta untuk merembukan semuanya. Ujar Rafki. Hati-hati ya, Mas. Ucap Ajeng. Ajeng melambaikan tangan karena Rafki keluar dari pagar rumahnya dengan berjalan kaki. Rafki sebelumnya datang ke rumah Ajeng dengan menggunakan mobil aplikasi. Dan saat ini dia sedang menunggu mobil online kembali. Sementara itu di tempat berbeda, Jade dan Siaren sama-sama baru pulang bekerja. Entah kenapa mereka berdua sama-sama antusias saat ingin bertemu nanti. Setelah selesai mandi, mereka pun bergegas bersiap dan kemudian pergi. Kamu mau kemana? Tanya Sialin. Mau nonton di bioskop Mi sama teman-teman aku. Jawab Siaren. Hati-hati dan jangan pulang terlalu larut malam. Ucap Sialin. Iya Mi, aku juga nggak mau diomelin papi. Ucap Siaren. Siaren kemudian pergi menggunakan motor sport miliknya. Sementara Jade baru saja keluar dari rumahnya menuju bioskop. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan dekat, Siaren dan Jade datang di bioskop nyaris bersamaan. Cantik banget sih pacar aku. Ucap Jade. Gombal aja terus sampai bibirmu jontor. Ucap Siaren sembari terkekeh. Mau popcorn dan minum? Tanya Jade. Harus dang. Kalau enggak, kayak ada yang kurang. Jawab Siaren. Oke, kita beli tiketnya dulu. Setelah itu baru kita beli popcorn dan minuman. Ucap Jade. Setelah mendapatkan tiket dan makanan ringan, mereka pun menunggu. Tidak berapa lama kemudian, orang-orang yang nonton di teater satu berangsur keluar. Sayang, coba kamu lihat deh pasangan itu. Ucap Jade sembari menunjuk ke arah pasangan yang baru keluar dari bioskop. Kenapa, Mang? Tanya Siaren. Rambut perempuan itu dan juga bajunya sudah kusut masai. Mereka pasti habis ciuman. Jawab Jade sembari terkekeh, sementara Siaren jadi melotot. Kakak sok tahu deh. Kakak sering ciuman di bioskop ya? Tanya Siaren. Gak pernah kalau lihat orang ciuman sering. Ah, jadi pengen ciuman yok yang? Ukuk. Siaren memukul lengan Jade dengan cukup keras. Kok mukul? Belum nikah udah KDRT nih. Tanya Jade. Siapa juga yang mau nikah sama cowok mesum kayak kakak? Menyebalkan. Cebik Siaren. Sementara Jade jadi terkekeh. Tidak berapa lama kemudian panggilan terdengar untuk di teater satu. Orang-orang mulai masuk termasuk Siaren dan Jade. Karena mereka menjatuhkan pilihan pada film romantis, tentu saja adegan-adegan panas tampak tayang di depan mata. Grab. Jade menggenggam tangan Siaren dengan memasukkan jarinya ke sela jari Siaren. Ai, cuma dipegang tangan sudah degap-degup jantungku batin Siaren. Jade sangat senang karena Siaren tidak menolak pegangan tangannya. Pria itu menggunakan kesempatan itu untuk menyandarkan kepala di pundak sang gadis. Cuk. Jade mencium punggung tangan Siaren. Namun respon tak terduga Siaren malah mengusap-usap pipi Jade dengan lembut yang membuat jantung Jade berdegup dengan kencang. Bab ke-201, JDMPS 2, Lamaran. Ah, lembut sekali tangan Siaren. Jadi seperti ini rasanya pacaran. Rasanya indah sekali. Batin Jade. Jade memejamkan mata sembari menikmati sentuhan tangan Siaren. Sementara salah satu tangannya masih bergenggaman erat dengan tangan Siaren. Setelah hampir 2 jam nonton, tayangan pun usai. Mereka segera keluar dari bioskop. Sudah hampir maghrib. Kita cari masjid dulu buat sholat. Ucap Siaren. Oke. Jawab Jade.
Apa kamu membawa mobil? Tanya Jade. Tidak, aku bawa motor. Jawab Siaren. Kita akan pergi dengan motormu kalau begitu. Ucap Jade. Emang kita mau kemana lagi? Tanya Siaren. Kita jalan-jalan dulu sebentar. Lagian ini masih sore. Kita cari kuliner yang enak di pinggir jalan. Jawab Jade. Baiklah. Siaren menyetujui usul itu yang membuat Jade sangat senang. Mereka pun pergi dengan menggunakan motor sport milik Siaren. Tujuan utama mereka yaitu pergi ke masjid untuk melakukan ibadah. Setelah selesai ibadah, mereka pun mencari makan malam yang ada di pinggir jalan. Dan itu jatuh pada pedagang pecel lele. Kamu gak masalah kan kalau aku ajak makan di tempat seperti ini? Tanya Jade. Gak apa kok. Aku juga terkadang beli di tempat seperti ini juga. Bagiku asalkan enak di mulut hayu aja. Jawab Siaren. Jade tersenyum mendengar jawaban dari Siaren. Setelah selesai makan malam, Jade mengajak Siaren berkeliling dan akhirnya menemukan sebuah pasar malam. Kita mau apa ke sini? Tanya Siaren. Pengen lihat aja. Gak pernah main ke sini soalnya. Jawab Jade. Setelah memarkirkan motor, mereka pun segera masuk ke dalam. Jade dan Siaren nyaris mengikuti semua permainan yang ada di dalam sana. Melihat Siaren yang begitu menikmati, Jade tersenyum senang. Pandangan matanya tak lepas dari gadis itu. Apa kamu senang? Tanya Jade. Sudah lama aku nggak seperti ini. Terakhir dulu saat bersama teman-teman di SMA. Jawab Siaren. Makanya kamu tidak usah menikah dengan laki-laki dekil itu. Menikah saja denganku, pasti kamu akan senang terus. Ucap Jade sembari terkekeh. Cepik Siaren. Sudah jam ke-9. Biar aku antar pulang. Ucap Jade. Rasanya aku nggak mau pulang. Aku ingin bersamanya denganmu. Batin Siaren. Tidak usah, Kak. Kita kembali saja ke parkiran mall. Kakak ambil mobil kakak di sana, sementara aku pulang sendiri. Ucap Siaren. Biarkan mobilku di sana, nanti supirku yang akan mengambilnya. Kakak nggak mau kamu pulang selarut ini sendiri. Ujar Jade. Tapi Kak, nggak ada tapi-tapian. Potong Jade. Siaren jadi menuruti ucapan Jade. Udara malam yang semakin dingin membuat Siaren melingkarkan kedua tangan di pinggang Jade yang membuat senyum pria itu mengembang. Bahkan pria itu menggenggam salah satu tangan Siaren dengan mesra. Seandainya kamu datang sebelum ada Mas Bayu, pasti sekarang kita sudah jadi suami istri. Batin Siaren. Rasanya kecepatan motor inginku buat 20 km jam saja, agar lambat sampai ke rumahnya. Batin Jade. Nanti atur jarak ya, Kak. Soalnya papi sama mami aku taunya aku pergi sama teman-teman sekolahku dulu. Ucap Siaren. Oke. Jawab Jade. Jade kemudian menambah kecepatan motornya. Dia tidak ingin Siaren dimarahi oleh kedua orang tuanya. Saat berada 200 meter dari rumah Siaren, Jade menghentikan motor gadis itu. Kakak pulang naik taksi? Tanya Siaren. Ya, gak apa-apa, kamu pulang saja. Jawab Jade. Aku pulang duluan ya, Kak. Kakak hati-hati di jalan. Ucap Siaren. Ya. Jawab Jade. Siaren kemudian mengambil alih motor itu dan kemudian meluncur pergi. Sesekali Siaren melihat spion motornya dan melihat Jade masih menatap kepergiannya. Setelah Siaren sudah menghilang dari pandangan matanya, barulah Jade menyetop sebuah taksi untuk pulang ke rumahnya. Malam itu Siaren dan Jade tidur dengan nyenyak dalam perasaan bahagia. Keesokan malamnya, keluarga besar Reki tengah berkumpul untuk mendengarkan semua cerita Rafki sepulang dari Solo. Reno dan Rio juga hadir di sana. Jadi bagaimana? Apa lamaran kamu diterima? Tanya Reki. Ternyata Ajeng itu masih keturunan bangsawan. Sebagai keturunan berdarah biru, tentu saja aku kesulitan untuk diterima.
Terlebih Ajeng sudah dipersiapkan calon jodoh oleh orang tuanya. Jodoh dari kalangan bangsawan juga? Jawab Rafki. Jadi kamu ditolak hanya karena kamu bukan dari kaum bangsawan? Tanya Reki. Awalnya begitu. Tapi tentu saja aku nggak mau melepaskan Ajeng. Kami saling mencintai dan tidak peduli dengan harta dan kedudukan. Jawab Rafki. Orang tua Ajeng mengajukan mahar yang nggak kira-kira, tapi aku menyanggupi semua itu. Yang hanya aku pikirkan saat itu menyetujui apapun permintaan orang tuanya, terlebih tepat di hadapanku ada saingan cintaku yang siap maju. Sambung Rafki. Mereka pasti mengira kamu tidak mampu memenuhi semua itu. Padahal mereka tidak tahu kalau harta dadimu nggak akan habis 7 turunan, 7 tanjakan, dan 7 tikungan. Memangnya apa yang orang sombong itu minta? Tanya Reki. Mereka minta 1 unit rumah mewah, 5 buah mobil mewah Eropa keluaran terbaru, 3 set berlian, 5 hektar perkebunan, dan 2 bidang tanah. Jawab Rafki. Mampus. Kena rampok kamu sekali ini, Re. Sindir Reno. Karmaren. Ledek Rio. Hanya orang-orang kere yang berpikir seperti kalian. Aku sama sekali tidak keberatan menyanggupi semua itu. Itu sebanding karena putraku mendapatkan seorang putri bangsawan. Anak kalian mampu nggak dapatin darah biru begitu? Yang ada dapat darah kotor. Ledek Reki yang membuat anak dan mantunya bergagah. Mereka mulai lagi. Bisik Amira. Hah, pemandangan biasa sejak kita masih dalam kandungan. Bisik Rizky. Kalau berlian 3 set biarkan itu dari Dad. Anggap itu hadiah pernikahan dariku dan Aisyah. Ucap Steve. Makasih kak. Ucap Rafki. Kalau 1 unit rumah mewah biarkan aku yang mengurusnya Dad. Kebetulan proyek rumah mewahku sudah selesai. Nanti aku berikan rumah nomor 1 buat Rafki. Ucap Gavin yang membuat mata Rafki jadi berbinar. 2 bidang tanah biar aku yang mengurusnya Dad. Itu hadiah pernikahanku dan Kanza. Ucap Rifki. Kenapa? Kenapa kamu menatap kami begitu? Tanya Rio. Iya, tatapanmu itu mencurigakan. Timpal Reno. Tidak apa-apa. Barangkali kalian ingin menyumbang juga. Sudah tua harus banyak sedekah. Jangan pelit-pelit kalau nggak mau kuburan sempit. Ucap Reki yang membuat Rio dan Reno kompak memutar bola mata dengan malas. Sialan. Dia yang dapat mantu bangsawan, kenapa kita juga yang kena rampok? Batin Reno. Ya, aku sumbang 1 mobil. Ucap Reno. Ya, aku juga 1 mobil. Timpal Rio. Senyum dong. Biar kelihatan tulus ikhlasnya. Ucap Reki. Reno dan Rio kompak memperlihatkan senyum kakunya ke arah Reki yang membuat semua orang tergagah. Kami juga akan menyumbang 1 mobil. Ucap Rizky. Bagus. Berarti semua mahar itu akan kita penuhi. Kita akan membalas kesombongan mereka. Ucap Reki. Kenapa jadi ajang pamer harta? Tanya Anissa. Bukannya pamer sayang. Aku paham betul bagaimana situasi yang Rafki hadapi. Sangat banyak jenis manusia-manusia yang menjadi pemuja harta dan menganggap uang seperti Tuhan. Jadi kesombongan seperti itu harus dipatahkan agar mereka tidak bersikap seperti itu lagi. Ujar Reki. Jadi kapan kamu janjikan kita akan datang ke sana? Tanya Reno. 1 minggu om. Jawab Rafki. Kalau begitu kita akan pergi ke sana dengan perjalanan darat saja. Sekalian kita akan membuat touring dengan mobil mewah yang kita miliki. Ucap Reno. Aku setuju. Timpal Rio. Aku juga setuju. Anggap aja kita sedang liburan. Ucap Rizky. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Ucap Reki. Karena sudah diputuskan kami pamit pulang dulu. Ucap Reno. Ya kami juga Re. Timpal Rio. Kami juga Dad. Kasihan anak-anak.
Deki minta ditidurkan dulu sebelum kami pergi tidur, ucap Rifki. Baiklah, hati-hati kalau begitu, ucap Reki. Rumah Reki mendadak sepi setelah kepulangan para besan dan anak mantunya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dikarenakan hari sudah larut malam. Dan di hari-hari berikutnya, Jay dan Siaren banyak menghabiskan waktu bersama di tiap ada kesempatan. Di sisa waktu sebelum Siaren menikah, mereka benar-benar saling memberikan kebahagiaan. Seminggu kemudian sesuai kesepakatan, Reki sekeluarga pergi ke Solo melalui perjalanan darat. Mereka mengendarai mobil mewah setidaknya sekitar 15 buah dengan 5 buah mobil diantaranya untuk mahar. Dan saat mereka tiba di kediaman rumah Suryoso, waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Mata Suryoso dan keluarganya terbelalak saat melihat deretan mobil mewah sudah terparkir di halaman rumahnya. Saat Rafki turun dari salah satu mobil mahar, pemuda itu tampak tampan dengan semi jas yang dia kenakan. Jantung Ajeng berdegup dengan kencang karena dia tidak pernah melihat Rafki dengan dandanan seperti itu. Saat di kampus, Rafki hanya berpakaian ala-ala bad boy dengan baju kaos dan celana jeans robek-robek. Tap, tap, tap. Langkah kaki Reki terlihat mantap. Pria berambut gondrong itu terlihat tampan dengan jas dan kacamata hitam yang bertengger di atas hidungnya. Sementara di lengan kirinya ada Anissa yang merangkul lengannya itu. Perlahan tapi pasti mereka mendekat ke arah Suryoso dan Prameswari. Say, Assalamualaikum. Anissa memotong ucapan Reki yang ingin mengucapkan kata sapaan formal. Waalaikumsalam, jawab Suryoso, Prameswari, dan Ajeng serentak. Ayo monggo masuk semuanya. Prameswari tampak terlihat ramah, begitu juga dengan Suryoso. Terima kasih, ucap Anissa yang kemudian mereka mengekor semua di belakang tuan rumah. Sekarang kamu percayakan, kalau uang bisa merubah tabiat seseorang, bisik Reki. Tapi nanti Koko harus bersikap lebih baik. Sekarang kita sedang berada di rumah calon besan. Jangan membuat anak kita malu, ucap Anissa setengah berbisik. Ucap Anissa, ayo monggo silahkan duduk, ucap Prameswari. Reki sekeluarga beserta beberapa anak buahnya ikut duduk bersama di ruang tengah yang sudah dibentangi karpet lembut berwarna merah. Beberapa minuman dan aneka kue sudah ada di depan mereka. Ayo silakan diminum dulu sebelum kita berbincang, ucap Suryoso. Mereka pun mengambil beberapa gelas air mineral dan meminumnya untuk menghargai sang tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Abdullah. Saya selaku orang tua dari Muhammad Rafki Abdullah ingin menanyakan kebenaran hubungan Ananda Rafki dan juga Ananda Ajeng. Kurang lebih seminggu yang lalu Ananda Rafki datang kemari dan bermaksud melamar Ananda Ajeng secara pribadi. Kami ucapkan terima kasih karena putra kami disambut dengan sangat baik di hari itu, ucap Reki dengan penuh sindiran. Apa anak itu tidak menceritakan apa yang terjadi di hari itu? Kenapa aku merasa nama Reki Abdullah ini tidak asing lagi? Batin Suryoso. Sama-sama. Bukankah tamu adalah raja? Ucap Suryoso. Untuk itu maksud kedatangan kami ke sini ingin melamar Ananda Ajeng secara resmi dan sekaligus ingin menyerahkan semua mahar yang diminta tempo hari, ucap Reki yang kemudian memberikan kode kepada Rafki. Rafki kemudian mendekat ke arah Suryoso dan menyerahkan semua yang diminta pria parubaya itu. Ini kunci rumah mewah, ini 5 kunci mobil Eropa, ini 3 set berlian, 2 sertifikat 2 bidang tanah, dan ini 5 sertifikat 5 hektar perkebunan kelapa sawit, ucap Rafki sembari menyodorkan semua benda itu. Suryoso memeriksa semua sertifikat itu. Dan dia sangat senang karena semua sertifikat itu sudah SHM atas nama Ajeng. Sementara Ajeng sendiri tertunduk malu karena perilaku orang tuanya itu. Saat mereka sedang asik berdiskusi, keluarga besar Guntoro datang membuat sedikit kekacauan. Tidak hanya membawa keluarga besar, Guntoro juga membawa sejumlah bodyguard untuk mengawal mereka. Apa ini Kang Mas? Jenengan membuat kesepakatan dan menerima pinangan orang asing. Kalau jenengan minta mahar seperti itu, kami juga bisa memberikannya. Apa jenengan tidak memikirkan hubungan baik keluarga kita? Apa jenengan akan memutus garis keturunan bangsawan kita? Tanya Adipati selaku orang tua dari Guntoro.
Bukankah saya sudah membuat kesepakatan sama Mas Guntoro agar melepaskan Ajeng kalau saya bisa memenuhi semua syarat itu? Tanya Rafki. Lancang, apa ini calon mantu pilihan jenengan? Enggak sopan. Apa orang tuamu tidak mengajarkan sopan santun saat ada orang tua yang sedang berbicara? Jenengah sudah bisa menilai sendiri bagaimana perbedaan hasil didikan dari rakyat jelata dan dari kaum bangsawan. Ucap Adipati dengan sarkas. Rifki dan Alesa yang memiliki darah panas bergerak maju ingin memberikan Adipati pelajaran. Namun langkah mereka terhenti saat Reki memberikan kode dengan tangannya. Sementara Suryoso jadi tampak kebingungan dan bimbang. Romo harus menepat janji. Mas Rafki sudah memenuhi syarat yang Romo berikan. Kalau Romo menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan kebangsawanan, Romo harus menepati janji itu. Ucap Ajeng. Romo jangan terlalu serius menanggapi soal janji itu, sebab perjanjian itu tidak hitam di atas putih. Sebaiknya Romo pikirkan hal ini baik-baik sebelum mengambil keputusan. Ucap Guntoro. Berhentilah Mas Gun menghasut orang tuaku. Kalau Romo tidak menepati janji, lalu siapa lagi yang akan percaya ucapan kaum bangsawan seperti kita? Ucap Ajeng. Lihatlah Adinda putri jenengan Kang Mas Suryo. Dia sudah ketularan barbar karena terlalu mengikuti zaman. Sampai tidak memperhatikan lagi norma-norma di keluarga kita. Ucap Adipati. Apa kamu sudah puas mengoceh? Kalau sudah selesai, coba gantian dulu. Rasanya telingaku sakit sekali mendengar suara sumbangmu. Ucap Reki yang membuat semua keluarganya menahan tawa. Orang tua yang kamu hina itu adalah aku. Akulah yang mendidiknya. Lalu apa masalahmu? Tanya Reki. Oh, pantas saja putramu tidak punya sopan santun karena dia dididik oleh. Tidak ada yang salah dengan didikanku. Putra-putriku dididik sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Mereka kami ajarkan bersikap lembut pada siapa saja yang bersikap baik. Tapi aku tidak ragu mengajarkan pada mereka kalau ada yang berani merendahkan harga diri mereka. Aku menyuruh anakku membuat mulut orang itu berdarah-darah hingga tidak bisa bicara selama setahun. Ucap Reki. Kamu bilang kaum bangsawan sepertimu sangat menjunjung tinggi sopan santun. Tapi nyatanya kamu menyela orang yang tengah melakukan khitbah. Kamu mengatai orang hanya karena kami tidak satu kaum denganmu. Padahal aku lebih kaya raya darimu. Ucapan Reki membuat keluarganya kompak menepuk dahi mereka. Kamu lebih kaya dari kami kaum bangsawan. Jangan mimpi kamu. Orang seperti kalian tidak akan tahu kalau belum diberi pelajaran. Berani sekali datang ke kandang kaum kami dengan persiapan yang tidak memadai. Ucap Adipati yang kemudian memberikan aba-aba pada semua bodyguard yang dia miliki. Klak, 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 klak. 7 orang anak buah Rifki kompak menodongkan pistol ke arah bodyguard bertubuh besar. Ajeng dan keluarganya jadi ketakutan. Reki kemudian mengikis jarak di antara Adipati dan dirinya yang membuat pria parubaya itu perlahan mundur. Apa kamu tidak pernah mendengar berita sekitar 28 tahun yang lalu? Aku rasa seluruh rakyat Indonesia tahu semua dengan berita ini. Seorang peretas terbaik di Indonesia bahkan tingkat dunia sudah menjara ratusan miliar rekening pejabat korup. Dia berhasil memenjarakan pelaku pembobolan data rahasia negara dan pembobolan bank konvensional. Muhammad Reki Abdullah, seorang pria yang dicintai rakyat Indonesia. Dan itu akulah orangnya, Muhammad Rizky Ebidullah. Ucap Reki dengan penuh penekanan. Mendengar itu tentu saja Adipati dan Suryoso sangat terkejut. Siapa yang tidak mengenal Reki? Kini Suryoso mengerti kenapa dirinya merasa familiar dengan sosok pria tampan di hadapannya itu. Dan diam-diam dia juga salah satu fans garis besar Muhammad Reki Abdullah. Tak perlu Suryoso ragukan lagi berapa nilai kekayaan dari Reki. Lututnya bahkan terasa lemas saat membayangkan bisa berbesanan dengan pria itu. Adipati yang merasa takut dan malu segera pergi meninggalkan tempat itu bersama orang-orangnya. Dia tidak mau membuat masalah dengan Reki karena takut dibuat bangkrut oleh pria itu. Grab. Tiba-tiba Suryoso memeluk erat tubuh Reki. Suatu kehormatan bisa berbesanan dengan jenengan. Saya salah satu fans berat jenengan.
Ucapan Suryoso membuat mulut semua orang menganga termasuk Ajeng dan istrinya. Sementara Reki jadi tertawa sembari menepuk-nepuk punggung calon besannya itu. Kalian dengar itu? Kaum bangsawan pun ngefans sama aku. Ucapan Reki kompak membuat seluruh keluarga dan sahabatnya memutar bola mata dengan malas. Jadi kapan kita akan menikahkan anak-anak kita? Tanya Suryoso setelah pelukan itu terlepas. Lakukan prosedur sesuai adat istiadat para kaum bangsawan. Kami menurut saja. Mulai besok kalian bisa melakukan proses pengajian, siaraman, atau apapun sesuai adat kalian. Dan di saat hari ijab kabul tiba, kami akan langsung datang ke sini. Dan kita akan mengadakan pesta resepsi pernikahan yang mewah di Jakarta. Yang akan disaksikan oleh seluruh stasiun TV. Jawab Reki. Baik. Nanti kami kabari kapan tanggal pernikahannya. Kami akan memilih hari baik dan bulan baik dulu. Ucap Suryoso. Begini saja, biar persiapan kalian matang, maka kita adakan habis lebaran saja. Kami juga ingin menyiapkan pesta mewah karena Rafki anak bungsu kami juga. Ucap Rafki. Baiklah Pak kalau begitu. Berarti sudah putus sampai di sini saja kesepakatan kita. Monggo dihaturi kita makan bersama lebih dulu. Ucap Suryoso. Keluarga Reki pun menuruti ucapan tuan rumah. Mereka makan sembari berbincang hangat tanpa ada aturan yang mengikat. Bab ke-202, JDMPS 2, Undangan. Sayang, apa itu sungguh-sungguh dadimu? Tanya Ajeng setengah berbisik. Ya, kenapa? Tanya Rafki. Sepertinya aku tidak lagi mengidolakan Shahrukh Khan. Aku mengidolakan dedimu saja. Dia sangat keren. Jawab Ajeng sembari tergagah. Sayang, meskipun dia dadiku, aku cemburu kalau kamu memuji pria lain di depanku. Ucap Rafki yang membuat Ajeng bertambah tergagah. Dia cuma idolaku, tapi cinta dalam hidupku cuma kamu. Ujar Ajeng yang mampu mengembalikan senyum di bibir Rafki. Kami pamit undur diri dulu ya, Bu. Ucap Anissa. Kenapa tidak menginap di sini saja, toh? Tanya Prameswari dengan ramah. Sudah terlanjur pesan hotel. Gak apa-apa, soalnya besok pagi kami langsung pulang ke Jakarta. Jawab Anissa. Daddy, bolehkah aku membuat usul? Tanya Rafki sebelum mereka benar-benar pamit. Usul apa? Tanya Reki. Aku maunya pernikahan ini terjadi sebelum bulan puasa ini. Soalnya aku pengen sahur ada yang masakin buat aku. Jawab Rafki yang membuat semua orang tergagah. Ada yang kebelet kawin rupanya. Ledek Reno yang membuat wajah Rafki dan Ajeng bersemu merah. Kalau Dedi tidak masalah, mungkin bisa kamu tanyakan sama Romomu. Jawab Reki. Saya juga ndak keberatan. Nanti kami kabari saja tanggal pasnya. Ucap Suryoso. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum. Ucap Reki. Waalaikumsalam. Jawab Suryoso dan keluarganya. Iring-iringan mobil mewah Reki dan keluarga kemudian meninggalkan kediaman Suryoso. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah untuk berbincang di ruang tamu. Apa selama ini dia ndak ngasih tahu kamu kalau dia itu anak si Reki orang hebat itu? Tanya Suryoso. Gak Romo, Rafki itu pemuda populer di kampus. Banyak gadis yang suka dan mengejar dia termasuk aku. Gayanya yang bad boy membuatku terkesan. Tapi bukan itu yang membuat terkesan di samping pribadinya yang cuek. Ibadahnya sangat rajin. Aku sering membuntuti dia hampir sebulan penuh. Dan setelah pulang dari kampus, dia mampir dulu ke masjid buat beribadah. Dia juga suka latihan bela diri dan suka pergi ke tempat usaha orang tuanya. Jawab Ajeng. Dia tidak pernah pamer harta. Ke kampus pun naik motor setiap hari. Dia nggak gengsi makan pinggir jalan. Dan yang pasti dia memiliki otak cerdas. Saat lulus dia mendapat IPK tertinggi dengan predikat kamloid. Sambung Ajeng. Romo percaya kalau dia memiliki otak yang cerdas karena ayahnya berotak genius. Romo jadi teringat saat dia mengatakan kalau dia berasal dari bibit yang unggul.
Ucap Suryoso membuat pria itu, Ajeng dan Prameswari kompak terkekeh. Bagaimana bisa dia menjawab pertanyaan Romo dengan membanggakan sperma ayahnya itu? Benar-benar konyol. Sambung Suryoso. Ajeng juga nahan ketawa waktu itu. Mas Rafki memang kadang suka konyol. Ajeng sering dibuat ketawa sama dia. Ucap Ajeng. Tapi Romo, mungkin kedepannya banyak perubahan yang akan terjadi setelah kita menjadi satu keluarga dengan mereka. Ajeng pribadi pasti akan mengikuti cara suami mendidik Ajeng. Banyak hal yang akan Ajeng tinggalkan sesuai norma-norma kebangsawanan. Ajeng harap perbedaan kita dengan mereka tidak akan membuat perpecahan keluarga. Ucap Ajeng. Nggak akan. Lagi pula selamanya kita tidak akan pernah bisa menang dari manusia genius itu. Kalau mau selamat, kalau masih mau makan enak, jangan macam-macam dengannya. Dia bisa membuat kita bangkrut dalam semalam. Ujar Suryoso. Romo percaya kamu akan hidup bahagia di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kamu tidak akan hidup kekurangan kalau berada di antara orang berilmu. Sambung Suryoso. Makasih Romo, karena Romo sudah memberikan restu. Ucap Ajeng. Sama-sama. Romo juga berterima kasih karena kamu memberikan calon mantu yang bibitnya unggul. Ucapan Suryoso kembali membuat mereka terkekeh bersama. Sementara itu di tempat berbeda Reki dan keluarganya sudah sampai di hotel yang sudah mereka booking. Saat makan malam tiba, mereka pergi ke restoran yang berada tidak jauh dari hotel itu. Saat sedang makan malam bersama, ponsel Reno pun berdering. Halo Dit, tanya Reno. Halo Ren, aku ingin membicarakan soal pernikahan anak kita. Jawab Dito. Kenapa? Tanya Reno. Bayu ingin pernikahannya dipercepat. Dia ingin pernikahan itu terjadi sebelum bulan puasa ini. Jawab Dito. Baiklah, aku akan merembukannya dengan keluargaku dulu. Nanti akan ku kabari lagi. Ucap Reno. Oke, kabari aku secepatnya, Ren. Mumpung kita belum mencetak undangan. Ucap Dito. Sip. Jawab Reno yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Reki. Calon besanku ingin pernikahan Siaren dan anaknya dipercepat saja sebelum bulan puasa ini. Bagaimana kalau acaranya tabrakan dengan acara Rafki? Tanya Reno. Atur saja dulu. Jangan ditunda-tunda niat baik. Yang pasti diskusikan dulu dengan Siaren. Kalau soal Rafki itu urusan gampang. Kalau kalian sudah memastikan tanggal, maka aku akan menghubungi pihak bangsawan itu agar tanggalnya jangan sampai sama dengan acaramu. Jawab Reki. Benar juga. Ya sudah, nanti aku bicarakan dulu dengan Siaren. Ucap Reno. Mungkin pola pikirnya sama dengan Rafki yang ingin bulan puasa nanti sudah ditemani para istri. Ucap Anissa. Lagi pula lebih cepat lebih bagus. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ujar Reki. Ya, kalian benar. Aku juga maunya begitu. Ucap Reno. Ngomong-ngomong si Reksi belum ada niat mau menikah. Usianya nggak jauh beda dengan Rizka. Kenapa mereka tidak dijodohkan saja? Tanya Reki. Uhuk. Uhuk. Rio jadi tersedak mendengar saran dari Reki. Kenapa? Terkejut mau lebay sekali? Daripada anakmu dapat jodoh yang gak jelas, mending dengan anak Reno yang sudah jelas keluarganya. Tanya Reki. Seperti keluarga kita mau buat dinasti saja. Aku tidak akan melarang anakku mau menikah dengan siapa saja. Kalau dia bisa mendapat orang luar, kenapa harus dipaksa menikah dengan lingkungan kita saja? Lagi pula mereka jarang berkomunikasi, mungkin gak akan dapat chemistry-nya. Ucap Rio. Iyalah. Kalau bisa cari orang lain dulu. Masak iya keluarga kita berputar-putar di sini aja? Ucap Reno. Kali aja kamu mau besanan sama Rio? Soalnya aku sudah besanan sama dia. Ucap Reki sembari terkekeh. Semua orang jadi geleng-geleng kepala mendengar ucapan Reki. Setelah selesai makan malam, mereka pun memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Keesokan paginya Reki sekeluarga melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta.
Setelah sampai di rumah, Reno tidak ingin buang waktu lagi. Pria itu membahas perihal tanggal pernikahan Siaren yang berencana akan dimajukan. Dari pihak keluarga Bayu rencananya akan memajukan tanggal pernikahanmu. Ucap Reno yang mulai membuka suara. Uhuk, uhuk. Kok tiba-tiba gitu, Pi? Kapan? Tanya Siaren setelah meminum segelas air putih hingga tandas. Bulan depan, sebelum bulan puasa. Mungkin mereka tidak tahan menunggu lama kalau acaranya sehabis Lebaran. Tapi setelah Papi pikir-pikir itu bagus juga. Bulan depan atau sehabis Lebaran tidak ada bedanya. Lebih cepat lebih baik agar Papi tidak was-was. Bagaimana? Tanya Reno. Aku nurut aja, Pi. Jawab Siaren dengan kepala tertunduk. Hanya satu yang dipikiran Siaren saat ini. Wajah dan senyum Jade melintas di benaknya. Kebersamaan mereka akhir-akhir ini membuatnya merasa sangat bahagia. Nanti Papi akan menghubungi Bayu untuk menentukan tanggal pasti pernikahan. Jangan sampai hari pernikahanmu bersamaan dengan hari pernikahan Rafki. Ucap Reno. Kak Rafki mau nikah juga? Kapan? Tanya Siaren. Rencananya sebelum bulan puasa ini. Itulah sebabnya tanggal pernikahan kalian harus segera dipastikan agar jadwalnya nggak tabrakan. Jawab Reno. Habis makan malam langsung obrolkan saja dengan pihak besan Mas. Timpal Sialin. Aku udahan makannya. Mau istirahat ke atas. Ucap Siaren sembari bangkit dari tempat duduk dan pergi ke kamar. Entah kenapa aku merasa akhir-akhir ini sikap Siaren ada yang berubah, Mas. Seperti ada sesuatu, tapi aku nggak tahu itu apa. Ucap Sialin. Memangnya dia kenapa? Tanya Reno. Akhir-akhir ini dia sering pulang telat dan terlihat sering diam. Jawab Sialin. Mungkin dia sedang bertengkar dengan Bayu. Biasalah kalau pasangan yang akan menikah biasanya ada bumbu-bumbu pertengkaran gitu. Ucap Reno. Ya juga sih. Timpal Sialin. Sementara itu, di kamar Siaren tidak tahan untuk tidak memberitahu Jade perihal pernikahannya yang akan dimajukan. Halo baby, kangen kakak ya? Baru juga nggak ketemu sehari. Tanya Jade sembari tergagah. Kak, pernikahanku akan dimajukan jadi bulan depan. Ucapan Siaren ampuh membuat Jade berhenti tertawa seketika. Kapan tepatnya? Tanya Jade. Aku tidak tahu tanggal pastinya, tapi yang pasti bulan depan pernikahannya. Jawab Siaren. Selamat ya. Gak terasa adik kecilku akan segera menikah sebentar lagi. Ucap Jade dengan mata berkaca-kaca. Jadi dia hanya menganggapku adik saja. Batin Siaren. Apa kamu bahagia bersamanya? Tanya Jade. Ya. Jawab Siaren sembari menahan tangisnya, sementara di seberang telepon Jade tengah menyeka air matanya. Itu bagus. Kakak akan merasa bahagia kalau kamu juga bahagia. Ucap Jade. Kakak juga cepat cari pacar agar ada yang digangguin. Aku akan menikah, pasti kita nggak bisa pergi seperti biasanya. Ujar Siaren. Pokoknya selama sebulan ini kita akan bersama. Aku ingin menikmati hari-hari terakhir dengan adikku yang galak. Ucap Jade. Tut, tut, tut. Hicks. Siaren mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Karena dia sudah tidak tahan lagi ingin menangis. Sementara itu di tempat berbeda, Jade tidak membuat panggilan sebaliknya terhadap Siaren. Karena dia juga tengah sibuk menangis. Semangat Jade, semangat! Masih ada waktu sebulan untuk menaklukkan hatinya. Buat dia sadar kalau kamulah yang terbaik. Buat dia mengerti kalau kamulah orang yang paling dia cintai. Kamu nggak boleh kalah dari laki-laki dekil itu. Guman Jade sembari menyeka air matani. Kenapa rasanya dadaku sesak sekali? Seharusnya aku bahagia karena pernikahanku dipercepat. Apa ini karena Kak Jade? Apa aku sudah terpengaruh? Kalau begitu, aku harus berhenti menemuinya. Aku tidak bisa mengecewakan Papi dan Mami.
Mereka sudah menyiapkan semuanya untukku. Ucap Siaren sembari menyeka air matanya. Keesokan harinya saat Jade mengajak Siaren pergi, benar-benar ditolak oleh gadis itu. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya yang membuat Jade sangat frustasi dengan rasa rindu yang melanda hatinya. Jade bahkan tidak bisa menemui Siaren saat pagi walau sekedar memberikan setangkai bunga mawar merah. Padahal tanpa Jade tahu, Siaren bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari dirinya biasa bekerja. Siaren akan memungut mawar yang sengaja Jade buang, di mana biasanya dia berdiri di tempat itu. Dan tentu saja rasa sakit, kecewa, dan marah itu dia lampiaskan di kantor. Semua karyawannya dibuat kocar-kacir karena perintah darinya yang terkadang tidak masuk akal. Ting. Sepertinya kamu benar-benar mau menghindari kakak ya? Salah kakak apa sama kamu? Cat Jade. Siaren hanya bisa menghela nafas panjang sembari menahan air matanya. Gak gitu, Kak. Aku benar-benar sibuk nyiapin buat pernikahanku bulan depan. Karena pernikahannya di pertengahan bulan. Soalnya pernikahan sepupuku 3 hari setelahku. Balas Siaren. Balasan dari Siaren membuat Jade tidak membalas chat itu lagi. Bahkan hampir saja dia membanting ponsel di tangannya. Dan setelah hari itu ada hari di mana dia merasakan paling sakit luar biasa saat Siaren dan Bayu mendatanginya 3 hari sebelum acara pernikahan gadis yang dia cintai itu. Tok, tok, tok. Rudy dengan perasaan gamang mengetuk ruangan Jade yang akhir-akhir ini moodnya sangat rusak. Ceklek. Ada apa? Tanya Jade. Maaf Pak, ada tamu yang mencari Anda. Dia. Belum sempat menyelesaikannya, Siaren menggeser tubuh Rudy hingga Jade terkejut, tapi kemudian bibir pria itu tersenyum. Namun senyum itu bertahan hanya sekian detik saja saat pintu terbuka lebar. Sosok Bayu ada di samping gadis yang dia cintai itu. Jade kemudian mengalihkan pandangannya pada Siaren dan kembali melemparkan senyum pada sang pujaan hati. Masuklah, ucap Jade. Siaren melangkahkan kaki yang sebenarnya terasa lemas. Sementara Bayu tampak jelalatan melihat isi ruangan Jade yang tampak bersih dan rapi. Ayo silakan duduk. Brad, suruh Obi buatkan minum. Ucap Jade. Baik Pak. Jawab Rudy. Dalam rangka apa kalian berdua datang? Membuatku sedikit terkejut. Tanya Jade. Aku ingin menepati janjiku sama kamu. Kami ingin memberikan undangan pernikahan kami yang akan digelar 2 hari lagi. Jawab Bayu sembari mengeluarkan kartu undangan dari balik jasnya. Jade menatap kartu undangan yang berada di hadapannya tanpa ada niat ingin menyentuhnya. Sementara Siaren tangannya tampak gelisah dengan meremas jari jemarinya satu persatu. Wah, suatu kehormatan bisa diundang langsung oleh kedua mempelai. Aku ucapkan selamat kalau begitu. Ucap Jade sembari berjabat tangan dengan Bayu. Selamat ya, Ren. Jade mengulurkan tangannya, namun tangannya hanya ditatap dengan mata berkaca-kaca. Maaf, toilet di mana? Tanya Siaren sembari bangkit dari sofa. Itu. Jade menunjuk ke arah toilet pribadinya. Tanpa berkata-kata lagi, Siaren pergi ke toilet karena dia tidak ingin Jade melihat air matanya. Sesampai di dalam toilet, tentu saja Siarena menangis sejadi-jadinya. Sudah aku katakan padamu, kalau kamu tidak akan menang dariku. Seharusnya sebelum merebut, kamu harus bercermin diri dulu dan lihat siapa lawanmu. Ucap Bayu. Belum tentu. Masih ada 2 hari lagi, bukan? Waktu 2 hari cukup bisa membuat aku dan Siaren bersatu. Ujar Jade yang membuat Bayu terkekeh. Kasihan sekali kamu. Ini seperti istilah lama. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Tapi tidak apa, terus saja berhayal setinggi langit. Karena 2 hari lagi, aku akan malam pertama dengan nikmat bersama dia. Bila perlu, aku akan merekam suara desahan Siaren saat aku tengah menghujam dalam miliknya. Aku sudah bisa membayangkan kalau dia akan tergila-gila dengan aksi ranjangku. Ucap Bayu yang sengaja memprovokasi Jade. Grab. Jade mengepalkan tangannya dengan dada bergemuruh hebat. Kadar kecemburuannya meningkat sebanyak 200% saat membayangkan Siaren disentuh oleh pria lain. Bab
ke-203, JDMP S2, kencan terakhir. Kamu silahkan berkata apa saja, karena Tuhanlah segala penentu. Kamu bisa merasa sombong sekarang, tapi 2 hari lagi aku pastikan kamu akan menangis darah. Ucap Jade yang membuat Bayu kembali tergagah. Kenapa? Apa sekarang kamu sudah sangat frustasi, sehingga membawa nama Tuhan segala saat kamu sedang bertaruh? Kasihan sekali kamu. Ucap Bayu. Kamu... Ceklek. Jade tidak jadi melanjutkan kata-katanya. 2 pria bersaing cinta itu mendadak diam saat melihat Siaren keluar dari toilet. Sayang, kita pulang yuk. Kita harus ke WOW buat fitting baju terakhir. Ucap Bayu. Siaren mengangguk. Jangan lupa datang ya, bro. Ucap Bayu sembari mengedipkan mata. Pasti. Jawab Jade dengan senyum di bibirnya. Bayu kemudian bangkit dari sofa dan langsung merangkul pinggang Siaren saat akan keluar dari pintu. Cemburu yang menguras hati membuat dadanya bergemuruh hebat. Dan saat pintu itu tertutup, Jade meraih undangan yang lumayan memiliki bobot itu, kemudian langsung melemparkannya ke arah pintu. Ceklek. Oh. Rudy memegang keningnya saat sudut undangan yang sedikit lancip itu mengenai keningnya. Jade yang terkejut langsung menghampiri Rudy. Rod! Maaf, Rod. Aku nggak sengaja. Ucap Jade. Nggak apa-apa, Pak. Saya maklum suasana hati Bapak sedang tidak baik sekarang ini. Ucap Rudy sembari mengusap-usap keningnya. Hah? Sepertinya aku sudah kalah, Rod. Lusa dia akan menikah dengan laki-laki itu. Ucap Jade sembari duduk di salah satu sofa sembari mengurut keningnya. Belum tentu. Masih ada 1 hari untuk melancarkan aksi terakhir. Ucap Rudy. Hah? Sudahlah, Rod. Aku sudah putus asa. Waktu sebulan lebih saja aku tidak bisa menaklukkan dia, apalagi cuma 1 hari. Mungkin kami memang tidak ditakdirkan bersama. Ucap Jade dengan wajah putus asanya. Jadilah pejuang cinta sampai akhir. Saya bisa melihat raut kesedihan di wajah gadis itu. Saya bisa merasakan kalau dia memiliki perasaan yang sama Bapak. Ucap Rudy yang membuat Jade tergagah. Kamu bisa aja buat aku Gerard. Tapi terima kasih ya. Berkat kamu, aku bisa menghabiskan beberapa hari bersamanya. Dan itu sangat berkesan sekali buatku. Ucap Jade. Apa Bapak sungguh-sungguh akan menyerah? Padahal ada amunisi terakhir untuk memastikan perasaan gadis itu. Tanya Rudy. Amunisi terakhir? Amunisi apa? Jangan bilang kamu menyarankan aku buat menculik dia. Bukannya mendapatkan dia, aku malah dikirim ke penjara sama orang tuanya. Atau hal paling buruk, aku dibuatnya masuk alam kubur. Ucap Jade yang membuat Rudy jadi tergagah. Bukan begitu, Pak. Besok ajak gadis itu pergi untuk yang terakhir kalinya. Ciptakan suasana seromantis mungkin agar Bapak bisa melancarkan aksi. Kalau dia memiliki perasaan sama Bapak, dia pasti akan merespon tindakan Bapak. Ucap Rudy. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Jade. Cium dia. Jawaban Rudy membuat mata Jade terbelalak. Apa kamu sudah gila? Yang benar saja kalau memberiku saran. Bisa-bisa aku digampar sama dia. Tanya Jade.